Ajang perayaan pop culture terbesar di Indonesia, Popcorn Asia mulai digelar. Ajang ini mempertemukan ratusan kreator, ilustrator hingga animator muda Indonesia dengan beragam kreativitas mereka. Era 80 dan 90-an, siapa yang tak kenal superhero asal Jepang, Gaban. Ketenaran Gaban inilah yang ditampilkan kembali dalam ajang Popcorn Asia di Jakarta Convention Center. Bahkan pemeran Gaban, Kenji Ohba dan Yuma Ishigaki dihadirkan guna menyegarkan kembali imajinasi sekaligus kreasi anak muda Indonesia. Jadi emang kita pengen Indonesia tuh nggak melulu tentang Naruto, nggak melulu tentang karakter-karakter asing, tapi juga kita bisa misalnya ngomong soal Gajah Mada, ngomong soal tokoh-tokoh lokal yang bisa dibawa ke internasional. Industri kreatif anak muda tanah air memang tengah diangkat agar mampu bersaing di pasar global. Ini terlihat dari beragamnya karya para ilustrator, kreator, komikus, hingga developer games lokal yang memiliki standar cukup tinggi. Saya sebenarnya lumayan takjub ya, ternyata Indonesia sekarang udah punya banyak banget kreator-kreator atau developer game. Dan kalau kita lihat tadi dari genre maupun dari gameplaynya, itu semuanya menarik dan gak kalah sama game-game buatan dari luar kayak gitu. Dan antusiasnya dari tahun ke tahun makin gede dan makin banyak seniman-seniman baru yang muncul. Jadi seru banget sih. Popcorn Asia 2017 bukan hanya pameran pop culture dan pop art saja. Di sini, para anak muda bisa bertemu langsung para pekerja industri kreatif untuk bertukar ilmu dan pengalaman sebagai bekal menciptakan pasar sendiri. Ruli Kurniawan, Jakarta. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Ruli Kurniawan di Jakarta Convention Center. Ruli, kalau tadi di laporan Anda sebelumnya, Anda sudah menyajikan beberapa tokoh superhero, bahkan Gaban, ataupun beberapa tokoh lain yang menarik untuk didatangi buat kita. Ada hal menarik lainnya, yaitu creativity berkenaan dengan game. Mungkin Ruli bisa sedikit bercerita mengenai itu hari ini. Ya, selamat siang Yuda, dan nampaknya memang semakin siang pengunjung yang datang mengunjungi Popcorn Asia 2017 semakin ramai, semakin penuh sesak di sini karena banyak mereka penasaran seperti apa sebenarnya industri kreatif anak muda Indonesia yang memang semakin tahun semakin berkembang dengan beragam kreativitas, seni dan juga imajinasi mereka. Dan di belakang saya ini, kalau tadi Yuda katakan ada action figure di sana, ada superhero di sana, tapi ini cukup berbeda, di mana ada game di sini coba dimainkan oleh para pengunjung dan coba diperkenalkan oleh para gamer-gamer yang cukup unik ini, karena biasanya kita tahu games itu lebih ke elektronik, namun ini coba diperkenalkan kembali game-game dengan platform yang mungkin lebih original seperti itu. Ada kartu di sini, ada bentuknya seperti monopoli, di mana tiap-tiap kekhasan dari game board ini mereka tetap membawa unsur Indonesia untuk diperkenalkan. Dan memang terlihat sekali dari tadi bagaimana antusiasme anak muda di sini untuk mencoba bagaimana permainan yang cukup unik dan cukup mungkin bisa bilang tradisional seperti ini. Dan tidak hanya itu, juga dilihat sini bagaimana anak-anak muda juga terus antusias untuk melaksanakan atau untuk mencicipi, untuk melihat dan untuk mencoba game-game besutan anak muda Indonesia yang cukup kreatif ini. Dan mungkin bisa dikatakan booth-booth game seperti ini menjadi booth-booth ataupun stand-stand yang paling ramai didatangi oleh para anak muda yang khususnya yang datang ke Popcorn Asia 2017. Dan ini adalah salah satu juga produksi developer dari games Indonesia dan dalam bentuk platform mobile, dan ini juga masih ada belum mobile dengan genre yang sangat berbeda. Ada dengan tab games, ada juga ada dating games di sana, ada sport, ada strategi, juga ada RPG. Dan ini juga salah satu yang cukup unik juga di sini, cukup baru diperkenalkan di sini. Dan bahkan games-game ini pun juga sudah mulai mencapai atau sudah mulai memasarkan di internasional. Dan sudah ada juga Bang Wira di sini, juga pemirsa, untuk menceritakan sebenarnya seperti apa sih potensi industri kreatif khususnya game di Indonesia saat ini. Ya, game di Indonesia udah cukup pesat ya. Kalau dulu kan mobile udah banyak banget gitu, dan sekarang game-game Indonesia di PC, di Steam itu udah mulai banyak bermunculan gitu, udah banyak yang launching, dan bahkan sekarang tahun ini udah ada yang launching pertama kali di PS4 gitu. Jadi game di Indonesia tuh udah mulai berkembang gitu. Nah, memang kalau game ini modelnya beragam, Mas Wira. Ada yang tadi dikatakan ada di mobile, ada yang di PC, ada di konsol, bahkan ada game board yang bisa dibilang cukup jadul seperti itu ya.
Dan kalau kita melihat ke depannya, seperti apa nanti prospek para developer game Indonesia untuk bisa lebih mengadvanskan atau lebih untuk meningkatkan kualitas mereka sehingga bisa bersaing dengan para gamer-gamer ataupun para developer games di luar sana. Kita tahu saat ini Jepang, Amerika, Korea mungkin menjadi salah satu 3 negara yang sangat intens untuk mengeluarkan game-game mereka. Ya kalau kita memang konten kita tuh sebenarnya nggak kalah gitu, tinggal kita gimana kreatifnya gitu. Kayak contoh nih game kita memang temanya zombie gitu, tapi kita bikin yang beda gitu. Bedanya kalau game-game biasa kan mungkin playgroundnya rata atau top down. Nah ini kita playgroundnya tuh bulat gitu loh, kayak planet gitu. Jadi kita bener-bener coba ngeramunya supaya lebih menarik gitu dan jadi beda gitu loh. Dan juga menarik di sini, tadi coba lihat dari awal saya ada di sini, saya lihat bagaimana unik dan khasnya game-game yang ada ditawarkan di Popcorn 2017 ini. Di mana tiap game yang dihadirkan tetap membawa unsur Indonesianya. Ada nasionalisme sangat kencang sekali. Apakah di game ini pun juga bisa dibilang cukup menggambarkan bagaimana Indonesia? Memang awalnya kita belum ya, karena memang kita ambil tema zombie, tapi memang nanti kita akan bungkus dengan themes yang ada tema Indonesianya, kayak hutan-hutan Indonesia gitu. Karena memang kan playgroundnya tuh planet gitu loh, planet. Jadi nanti kita akan hadirkan juga planet-planet yang punya ciri khas Indonesia gitu. Memang nampaknya pasar game ini pun juga masih terbuka lebar. Dan bagaimana nanti kerjasama antara para developer game ini dengan, let's say, kementerian terkait, ada Badan Ekonomi Kreatif di sini untuk bisa lebih mempromosikan bagaimana industri kreatif Indonesia. Ya memang kita banyak banget kolaborasi dengan teman-teman gitu untuk bisa menembus bareng-bareng pasar dunia gitu. Makanya selain itu kita harus kreatif juga, kita juga harus bangun bareng-bareng gitu, karena dengan bareng-bareng itu semua juga bisa dilakukan. Oke, thank you, sukses untuk game-game asli anak yang diciptakan oleh anak muda Indonesia ini. Yuda. Saya membayangkan suatu hari nanti ada game Indonesia asli kreasi anak bangsa seperti misalkan petak umpet, gobak sodor, tapi dibikin lebih 3D, lebih menarik, mungkin cukup penjual ke depannya. Terima kasih Ruli Kurniawan untuk informasi Anda.